Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dari Masjid Nurul Hasanah Perumahan Puri Hesti Insani, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang tentu saja menjadi nasihat bagi kita semua berkaitan dengan sabar dan ikhlas tanpa batas. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Amir Faisal dan Kiai Haji Idrus Romli. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan guru saya Kiai Haji Idrus Romli, semoga Allah memberkahi beliau, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah melimpahkan kesehatan kepada beliau. Dan kita semua yang mencintai beliau insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun Anda berada. Hidup ini hanya sekali ini. Allah berikan kita kesempatan untuk berbekal. Karena hidup yang hakiki adalah akhirat. Walad darul akhirata lahiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Dunia sementara.
Tidak ada yang abadi di dunia. Banyak uang mati. Tidak punya uang apalagi. Kaya mati. Miskin mati. Konglomerat mati. Melarat mati juga. Jadi kita ini diberi kesempatan oleh Allah hidup, bersiap-siap pindah ke akhirat. Jangan terlena dengan dunia, karena bukan tujuan. Rugi orang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk urusan dunia, apalagi hanya untuk urusan perut. Para ulama mengatakan man kana syughluhu min ajli batnihi faqimatuhu misla ma fi batni. Orang yang kesibukannya hanya untuk urusan perut, maka harga dirinya sama dengan isi perutnya. Apa isi perut, Bu? Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita sedang berjuang pindah ke akhirat, yang berlaku di sana itu amal soleh. Barusan kita mendengar qori, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin ketemu Allah di akhirat, nanti kita akan menghadap Allah semua. Kita akan pindah ke akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Apa kata Allah? Falyamal amalan sholiha. Ayo berbekal amal soleh. Bagaimana supaya amal soleh ini diterima oleh Allah? Allah memberikan syarat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik. Maksudnya jangan riya. Jadi ada muqaddimah di mana amal kita itu ditolak. Sekalipun nampaknya baik. Karena Allah Maha tahu. Mungkin sesama makhluk orang melihat tuh Masya Allah Ustadz, tuh Masya Allah hafiz Quran, tuh Masya Allah rajin ke masjid. Itu zahirnya. Tapi hakikatnya Allah menilai. Ikhlas enggak? Karena Allah enggak. Kalau ternyata amal-amal itu semua tidak karena Allah, Allah tolak. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menilai penampakannya, tapi juga isi hatinya. Tapi jangan berkata bahwa Pak Ustadz enggak penting tuh Pak Ustadz pakai jilbab, yang penting hatinya. Salah kalau begitu. Gak penting Pak Ustadz sholat, yang penting akhlaknya baik. Salah. Bukan begitu. Kita harus mengikuti dua-duanya. Secara zahir kita ikut syariat, secara batin kita ikhlas. Itulah amal yang diterima. Makanya dari para ulama memberikan pesan-pesan. 2 syarat amal itu dikatakan soleh. Yang pertama, sihhatul amal. Amalnya benar, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertentangan dengan apa yang Allah gariskan. Ini makna sihhatul amal. Namun ini belum cukup. Harus didukung dengan yang kedua, yaitu sihhatun niyyah. Niatnya harus benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang. Inilah yang dikatakan ikhlas. Al-ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu, artinya memurnikan. Makanya dalam bahasa Arab, air yang murni, air putih yang belum ada campurannya disebut al-ma'ul khalis, air murni. Kalau sudah dimasukin campuran teh, ibu bilang apa? Minum apa? Minum teh, airnya hilang.
Jadi yang diminum teh. Campuran sedikit saja, langsung tabiat airnya berubah. Tidak lagi bilang minum air teh, enggak, aku minum teh. Ya Allah, begitu dahsyatnya, pentingnya niat. Bahwa sebuah amal sekalipun secara zahir nampak baik, tapi ketika ternyata batinnya, dalamnya tidak karena Allah, tidak murni karena Allah, tertolak. Maka air ini dia berubah hanya karena setetes kopi menjadi kopi. Maka amal sebesar apapun ketika sudah ada campuran di dalamnya, niatnya bukan karena Allah, maka Allah tolak. Contoh, Bu, orang sholat baik enggak? Baik. Tapi dalam Al-Quran kita menemukan, Bu, ada orang sholat masuk neraka. Fawailun lil musallin, celaka masuk neraka orang yang sholat. Padahal kita semua sepakat sholat itu baik. Tapi apa kata Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yaitu sholat yang bukan karena Allah. Itulah sholatnya orang-orang munafik. Karena itu tidak cukup seseorang secara zahir beramal soleh, tapi juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Abi Hamir Faisal yang baru saja menyampaikan mukadimah berkaitan dengan makna daripada ikhlas. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti, Kiai Haji Idrus Ramli akan menyampaikan kaitan antara ikhlas dan kesabaran. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang sabar dan ikhlas tanpa batas. Tadi Abi dalam segmentasi pertama telah menekankan kepada kita betapa dunia ini sekedar tempat mampir belaka dan akhirat adalah tempat kita sesungguhnya. Maka diperlukan keikhlasan, tetapi tentu saja tidak mungkin orang mencapai pada derajat ikhlas tanpa diawali dengan kesabaran. Apa kaitan antara ikhlas dan kesabaran? Silakan Kiai Haji Idrus Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Sahabat saya Al-Ustaz Dr. Amir Faisal, beliau seorang pakar tafsir, tadi telah menyampaikan kepada kita tentang pentingnya ikhlas di dalam beribadah. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di masjid ini yang saya hormati, dan para pemirsa acara Damai Indonesiaku TV One di seluruh tanah air dimanapun Anda berada. Kita diciptakan oleh Allah di dunia, tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bekerja, bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, bukan untuk rebutan posisi di dunia, tapi sebenarnya adalah untuk beribadah. Mengapa? Karena kehidupan di dunia ini hanya fase perjalanan manusia. Dan masih ada tujuan utamanya. Setelah ini, setelah di dunia, fase berikutnya kita mati. Mati itu namanya kehidupan alam barzah.
Dan puncak kehidupan yang sesungguhnya, fase berikutnya setelah hari kiamat, nanti kehidupan alam akhirat. Nah, di akhirat ini nanti sebagian manusia masuk surga, sebagian masuk neraka. Itu akhir dari kehidupan manusia, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kehidupan dunia ini menentukan apakah dia beribadah apa enggak ketika di dunia. Kalau beribadah ada harapan nanti di akhirat termasuk orang yang selamat. Tapi tidak sembarang ibadah. Ibadah yang bagaimana yang mengantarkan seseorang nanti selamat di akhirat? Tentu ibadah yang ikhlas karena Allah. Karenanya yang namanya ikhlas itu, yang namanya ibadah ikhlas itu ada kaitannya dengan ibadah. Semua ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan ikhlas ada kaitannya dengan amal ibadah. Misalnya hadis ikhlasul amali lillah, ikhlas dalam beramal karena Allah. Artinya beramal lalu ikhlas, bukan diam-diam lalu ikhlas. Ada sumbangan masjid misalnya, lalu tidak nyumbang. Mengapa gak nyumbang? Yang penting ikhlas lah. Itu namanya ikhlas yang salah. Nyumbang yang banyak lalu ikhlas. Itu ikhlas. Karena ikhlas ini ada kaitannya dengan amal. Kemudian di dalam Al-Quran ikhlas juga kaitannya dengan ibadah. Wa ma umiru illa ayya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah seraya memurnikan agamanya, memurnikan ketaatan, memurnikan, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Jadi beribadah ini ada kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas ini ada kaitannya dengan ibadah. Kalau ibadah, kalau ikhlas tapi tidak beramal bukan ikhlas namanya, tapi malas. Malas. Tidak beramal tapi ikhlas, itu namanya malas. Ikhlas itu artinya beramal. Nah, kemudian apa hubungannya antara ikhlas dengan kesabaran tanpa batas? Sabar ini kata para ulama ada 3 macam. Apa saja? Ada sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah ini artinya bagaimana? Sabar menghadapi musibah artinya menahan diri, menahan nafsu dari marah-marah, dari tidak menerima adanya takdir. Itu namanya sabar menahan musibah. Dan dari tidak mengeluhkan musibah itu kepada manusia. Sabar menghadapi musibah. Itu sabar. Kemudian yang kedua, sabar ini ada sabar menerima kenikmatan. Apa sabar menerima kenikmatan? Sabar menerima kenikmatan berarti mensyukuri kenikmatan itu dan tidak berlebih-lebihan menggunakan kenikmatan itu sampai berbuat yang sewenang-wenang serta tidak sombong sebab kenikmatan. Itu sabar namanya. Ada orang mendapat kenikmatan dari Allah, kalau dia tidak bersyukur berarti tidak sabar. Gak sabar berarti. Ada orang mendapatkan kenikmatan dari Allah, banyak uangnya, banyak rizkinya, kalau rizkinya tidak digunakan untuk kebaikan berarti gak sabar dia, gak lulus ujian. Kemudian ada sabar mendapatkan kenikmatan dengan tidak sombong. Ada orang diberi harta atau diberi ilmu yang melimpah, kalau dia sombong berarti dia tidak sabar, gak lulus. Itu namanya sabar menghadapi kenikmatan dari Allah. Orang itu kadang-kadang menghadapi musibah dia sabar, tapi ketika menghadapi kenikmatan tidak sabar. Karena sabar menghadapi kenikmatan lebih berat daripada sabar menghadapi musibah. Karenanya para sahabat Rasulullah SAW, ketika pada masa Rasulullah kondisi ekonomi para sahabat itu sulit-sulit, melarat-melarat, sabar mereka, terjadi persatuan yang kokoh sesama para sahabat. Setelah umat Islam kuat pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Sayyidina Utsman, kemudian perekonomian para sahabat ini melimpah ruah, kehidupan sejahtera,
Akhirnya apa? Terjadi perang saudara. Sebagian sahabat mengatakan bulina bid-dharra fanasbir. Kita dulu diuji pada masa Rasulullah dengan kesulitan, kita mampu bersabar. Wabulina bis-sarra falam nasbir. Dan sekarang kita diuji dengan kesenangan, kenikmatan, kita tidak mampu bersabar. Karena ujian kenikmatan lebih berat daripada ujian musibah. Kesabarannya lebih berat. Ini sabar menghadapi musibah dan menghadapi kenikmatan. Kemudian lagi sabar dalam melaksanakan ibadah. Apa sabar melaksanakan ibadah? Sabar melaksanakan ibadah itu kata para ulama, menjaga ibadah itu dan terus menerus melakukan ibadah. Itu namanya sabar. Jadi menjaga ibadah. Kadang-kadang mau sholat subuh karena capek bangun ya, mau sholat subuh karena capek baru datang tiba-tiba ada azan subuh. Suasana dingin, mau ke kamar mandi dingin. Ini sabar apa enggak? Sabar. Kalau sabar dia tetap ke kamar mandi, ambil wudhu, lalu sholat, pergi ke masjid. Ini namanya sabar. Dan sabar menghadapi ibadah itu tidak hanya menjaga ibadah itu. Ibadah itu diamalkan sesuai dengan kriteria dan persyaratannya. Tetapi bagaimana ibadah itu dilakukan terus menerus. Itu namanya sabar menghadapi ibadah. Nah, di sini tadi dikatakan apa hubungannya sabar dengan keikhlasan? Sabar itu sebagian dari keikhlasan. Karena di dalam kesabaran itu yang ada hubungannya dengan ikhlas adalah sabar dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ada hubungannya dengan ibadah, dengan amal. Mengapa ada hubungannya? Karena ikhlas, yang dikatakan orang yang ikhlas, orang yang tulus, artinya tulus berbuat pada kita. Bukan orang yang tulus gak berbuat apa-apa pada kita. Tulus membantu tetangganya, tulus melaksanakan amal ibadah, itu namanya ikhlas. Ikhlas itu bahasa Indonesianya tulus. Dia berbuat sesuatu semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar di dalam beramal karena Allah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesabaran dalam beramal karena Allah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua segmentasi telah disampaikan oleh guru kita yang kita cintai, Muqaddimah yang memberikan gambaran kepada kita makna daripada sabar dan ikhlas. Tapi kami yakin para pemirsa juga dan para jemaah yang ada di Masjid Nurul Hasanah, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja nanti insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Kita akan segera jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang sabar dan ikhlas. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kita tunggu-tunggu. Tentu saja jawaban-jawaban dari guru-guru kita tadi nanti akan tentu saja melengkapi tema bahasan kita dan memberikan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana kita semestinya harus bersabar dan ikhlas. Pertanyaan pertamanya akan disampaikan oleh Bapak Yono yang akan dijawab oleh Abi Amir Faisal. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, nama saya Sugiono, warga Puri Hesi Insani, kebetulan Ketua RT 16 RW 15 Blok D. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan dari Pak Ustadz tentang sabar dan ikhlas tanpa batas. Tadi dijelaskan secara detail dan jelas. Namun ada sedikit pertanyaan dari kami, bagaimana caranya untuk melakukan perbuatan yang sabar dan ikhlas dijauhkan daripada sifat marah dan sombong, sehingga perbuatan ikhlas dan sabar itu benar-benar kita mampu dan mudah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik sekali, Abi. Memang sifat-sifat ini bersarang di dalam tubuh kita, Abi. Silakan. Bagaimana cara supaya kita dalam sabar dan ikhlas tidak diikuti sifat sombong?
Pertama, Bapak seringkali hadir ke majelis taklim. Karena orang yang berilmu biasanya dia akan berwawasan luas. Kalau sudah berwawasan luas, maka dia tidak akan sombong. Maka dengan dia belajar dan terus belajar, kesombongannya akan hancur. Yang kedua, hendaklah Bapak selalu bersahabat dengan orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau melihat ada orang soleh tawadhu, temenin. Karena berteman dengan mereka, Bapak akan kebagian sifat-sifatnya. Nah, itu cara bersahabat. Makanya para sahabat dulu, mengapa mereka ini menjadi orang-orang terbaik? Karena mereka langsung bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, baca selalu kisah orang-orang soleh, orang-orang yang tawadhu, seperti kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama. Maka dengan cara seperti ini menanamkan dalam hati keikhlasan, kesabaran, dan sekaligus ketawadhuan. Itulah cara terbaik, dan seperti itu kita diajarkan dalam agama Islam. Semoga Allah berkahi. Jadi pada intinya ada semacam model pengkondisian terhadap kehidupan kita begitu, Kiai? Ya, jadi berusaha untuk mengkondisikan diri kita baik secara lingkungan maupun pertemanan, karena itu membentuk kepribadian kita. Apalagi di zaman sosial media. Betul, betul. Tambah lagi satu, yaitu buat komunitas orang-orang soleh. Betul, Dan nanti betul. Bapak akan belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tawadhu sekaligus dari komunitas orang soleh itu. Baik, terima kasih Abi. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ida yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ida. Abi, saya mau bertanya, bagaimana menjaga agar selalu kita ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Silakan Kiai, bagaimanakah kita agar ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu? Memang manusia ini kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang nggak ikhlas. Jadi konsisten dalam berikhlas ini masalahnya, Kiai. Tafadhol. Ikhlas itu kebalikannya tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu artinya apa? Ria. Berbuat sesuatu karena orang, karena pura-pura atau karena pamer. Nah, gimana caranya, kiat-kiatnya agar kita di dalam beribadah itu ikhlas? Nah, orang yang tidak ikhlas atau orang ikhlas, pertama itu kuncinya adalah ilmu pengetahuan agama. Yang kedua adalah keimanan atau keyakinan. Ilmu maksudnya bagaimana? Pertama kita harus tahu bahwa yang mendatangkan manfaat pada kita dan menolak madarat pada kita semuanya adalah Allah. Kita berbuat sesuatu, beramal karena Allah. Mengapa karena Allah? Yang bisa membalas amal kita hanya Allah. Manusia tak bisa membalas. Itu yang pertama. Kalau kita tahu seperti itu, insya Allah kita ikhlas. Ngapain kita berbuat karena orang lain? Dia saja gak bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya, menolak madarat bagi dirinya, apalagi manfaat untuk saya. Karenanya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengantarkan kita selalu ikhlas adalah keimanan yang kokoh kepada Allah. Apa yang dimaksud keimanan yang kokoh kepada Allah? Keimanan yang kuat adalah beriman kepada takdir Allah, bahwa apa saja yang akan kita peroleh semuanya adalah takdir dari Allah. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, kita tidak akan dapat. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah kita dapatkan, akan kita dapatkan. Maka bagaimana kalau keyakinan seperti ini tertanam kuat di dalam hati, maka insya Allah kita itu akan ikhlas di dalam beramal. Dan nanti kalau keyakinan seperti ini juga tertanam di dalam hati, kita akan sabar menghadapi kenyataan. Kita tidak akan galau, tidak akan resah, tidak akan risau, tidak akan gelisah.
Orang itu tidak sabar biasanya karena ada harapan. Harapan yang tidak baik. Karenanya kiat ya pesan Rasulullah SAW agar kita ini sabar menerima kenyataan. Apa kata beliau? La tukthir hammak. Jangan banyak risau. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak galau. Ikhlaskan hati, mantapkan kesabaran. Mengapa? Ma quddira yakun. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Yang tak ditakdirkan tidak akan terjadi. Kalau kita yakin seperti ini bahwa yang terjadi hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Pertama kita sabar, kedua kita ikhlas. Kemudian lagi wa ma turzaqu ya'tik. Dan rizki yang telah ditentukan buat kamu oleh Allah pasti datang pada kamu. Yang tak ditentukan, tidak ditakdirkan untuk kamu oleh Allah tidak akan datang. Kalau seperti itu, kalau keyakinan bahwa apa yang terjadi hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah dan apa yang akan kita dapatkan adalah apa yang ditakdirkan juga oleh Allah yang akan datang pada kita, maka bagaimana kita tidak akan galau, tidak akan risau, artinya kesabaran akan selalu bersama kita. Kalau sudah begitu, sudah barang tentu insya Allah kita akan menjalankan aktivitas, menjalankan amal ibadah, akan penuh dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Nah jadi artinya apa? Kunci keikhlasan, kunci kesabaran, lagi-lagi itu ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan agama, juga lagi-lagi ada hubungannya dengan keyakinan yang kokoh terhadap takdir Allah. Nah Kiai, tadi Kiai menjelaskan bahwa yang dikatakan ikhlas adalah segala sesuatu dilakukan hanya untuk Allah, Kiai. Nah, sebagian orang mengatakan ketika kita melakukan perbuatan, kita mengharapkan pahala. Bahkan ada yang mohon maaf, dalam arti hitung-hitungan dengan Allah. Saya menyumbang 100.000, konon katanya akan dilipatkan menjadi sekian ratus ribu. Nah, sesungguhnya kita ini mengharapkan pahala Allah atau ridho dari Allah, Kiai, untuk menjelaskan masalah ini, Kiai. Nah, di dalam masalah ini kata para ulama ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam syarah Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau mengatakan ikhlas itu ada 3 level. Ikhlas yang pertama, ikhlas yang level pertama ada orang beramal, beribadah kepada Allah semata-mata karena penghambaan diri kepada Allah. Dia tidak mengharapkan surga dan tidak takut neraka. Dia beribadah semata-mata karena tahu bahwa Allah itu Tuhannya yang berhak untuk disembah. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah tanpa harapan apa-apa. Ini ikhlas level tertinggi, level paling kuat. Artinya apa? Seandainya Allah tidak menjanjikan dia surga dan tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini tetap beribadah kepada Allah. Seperti pekerjaan seorang budak hamba sahaya untuk majikannya. Gak mengharapkan imbalan, tetapi semata-mata karena dia hamba sahaya, penghambaan kepada majikannya. Ini ikhlas level tertinggi. Lalu ikhlas level kedua di bawahnya. Ada orang beribadah. Mengapa dia beribadah? Karena ingin masuk surga dan takut neraka. Katanya kalau rajin beribadah, beramal masuk surga. Kalau tidak beribadah, melanggar perintah Allah masuk neraka. Dah akhirnya orang ini bertakwa. Ini namanya ikhlas level 2. Dan kata para ulama, ini ibaratnya ikhlasut tujar, ikhlasnya para pedagang. Kita ini datang ke warung, lalu kita beli barang, berapa harganya? 10.000. Barang diberikan pada kita karena dia terima uang. Ini pedagang. Mengapa ini ikhlasnya pedagang? Karena untuk kepentingan dirinya, cuma kepentingan akhirat. Levelnya level 2. Dan ini artinya apa? Ini masih tidak sekuat level pertama. Karena seandainya Allah tidak menjanjikan surga, tidak menakut-nakuti dengan neraka, orang ini mungkin tidak beribadah. Gak ada iming-imingnya. Lalu kemudian ada ikhlas level ketiga, ikhlas paling rendah. Apa level ketiga? Ada orang beribadah, ada orang rajin bersedekah, rajin beramal. Tujuannya apa? Agar kehidupannya di dunia sejahtera, agar rizkinya lancar,
rajin sholat duha, tujuannya agar rizkinya lancar, rajin bersedekah. Katanya kalau 100.000 balasannya di dunia 300.000. Ini ikhlas juga, cuma ikhlas level paling rendah itu. Ikhlas. Seperti orang baca surat Waqiah biar hutangnya cepat lunas. Ini ikhlas. Dan ikhlas yang ketiga ini rentan, bisa goyah. Misalnya saudara datang ke seorang ustadz, "Ustadz, saya ini punya hutang, kira-kira amalan apa biar cepat lunas?" "Oh, kamu tiap malam baca bacaan ini ya, tiap malam. Insya Allah nanti cepat lunas." Malam-malam mau baca, temannya datang. Temannya bilang, "Ayo ikut saya." "Kemana?" "Jalan-jalan ke mall." "Wah, gak bisa. Saya ada amalan khusus tiap malam." "Amalan apa?" "Saya ini punya hutang. Katanya kalau baca ini cepat lunas hutang saya." Kawannya tanya sama dia, "Berapa hutang kamu?" "Oh, hutang saya 5 juta. Dah, kamu ikut saya jalan-jalan, nanti hutangnya tak bayarkan. Ini ada uang 5 juta. Nah, kira-kira orang ini baca amalannya apa ikut kawannya kira-kira? Ikut kawan. Ini namanya ikhlas paling lemah, paling rendah. Ya ikhlas karena harapannya kepada Allah. Cuma ikhlas paling lemah itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Kiai, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dengan mengangkat tema tentang sabar dan ikhlas. Selanjutnya kami persilakan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Endang. Silakan. Maskernya diturunkan dulu biar suaranya jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami hormati, kami ingin bertanya yang mana tadi sudah jelaskan tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga terkadang kami dalam kehidupan sehari-hari itu senantiasa melakukan yang namanya kesabaran, keikhlasan, tapi selalu banyak sekali tantangannya. Terkadang orang, ya manusia itu kadang sabar ada batasnya. Sampai sejauh mana sih batas kesabaran itu yang harus kita tempuh? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Endang, silakan Abi. Batas kesabaran. Sampai di mana batas kesabaran? Jawabannya sampai menghadap Allah. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ismail, "Inni ara fil manam anni azbahuk." Aku bermimpi, mimpinya Nabi perintah Allah. Aku bermimpi menyembelih kamu. Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, silahkan laksanakan apa yang telah diperintahkan, engkau akan menemukan aku dalam kesabaran. Artinya apa? Nabi Ismail sudah siap disembelih. Dan Nabi Ibrahim sebetulnya dia bisa, Abi mic-nya didekatkan lagi. sebetulnya Nabi Ibrahim bisa diam-diam, dia langsung menyembelih bisa saja. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim menawarkan? Nah, di sini para ulama mengatakan liyusyarika Ismail fil ajr, agar Nabi Ismail dapat pahala juga. Nah, karena dalam kesempatan ini belum tentu berulang. Makanya kemudian di sini Nabi Ismail benar-benar paham bahwa itu bukan mimpi biasa. Inilah pentingnya paham. Tadi Pak Kiai berkali-kali menyebut tentang ilmu. Maksudnya mengerti, paham. Karena dengan pemahaman orang akan menjadi sabar. Dengan sabar, dengan pemahaman, maka kesabarannya tak terbatas. Tapi kalau orang berkata sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, itu pengertian sabar dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang salah paham tentang ikhlas, tentang sabar. Ini ada orang mengatakan nih, saya ikhlas kok gitu. Ini uangnya kecopetan, kemudian begitu dicari nggak ada, saya ikhlaskan dah gitu. Nah itu ikhlas bahasa Indonesia.
Ya pengertiannya. Kalau ikhlas dalam pengertian Al-Quran maksudnya apa? Tadi yang Pak Kiai jelaskan, beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sabar juga demikian. Kalau sabar dalam bahasa Indonesia artinya ditempeleng, sabar dah. Dipukul, sabar dah. Didolimi, sabar dah. Bukan itu. Jadi sabar tadi Pak Kiai sudah menjelaskan. Minimal ada 3. As-sabru ala ta'ah, sabar mentaati Allah. As-sabru anil maksiyah, sabar menjauhi maksiat. As-sabru alal bala, sabar menjalani musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Kiai menjelaskan juga as-sabru fi ni'mah, yaitu sabar ketika kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-Bapak, sabar itu pengertiannya seperti itu. Oleh karenanya pemahaman sangat penting, dan sekali lagi ayo supaya kita menjadi orang yang paham, rajin selalu untuk mencari ilmu. Semoga Allah berkahi. Jadi mana yang harus terlebih dahulu kita lakukan? Bersabar atau ikhlas dulu baru bersabar? Ya. Ikhlas ini ada hubungannya dengan iman. Nah, ketika seseorang imannya kuat, maka dia akan ikhlas. Ketika ikhlasnya kuat, maka dia akan sabar. Tidak mungkin seseorang bisa sabar kalau tidak ikhlas. Dan tidak mungkin seorang bisa ikhlas kalau imannya lemah. Karenanya kuatkan iman dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Di sini rahasianya. Mengapa yang Allah turunkan pertama-tama perintah Iqra? Karena Allah tidak ingin ada hamba yang hanya sekedar ikut-ikutan. Allah ingin hambanya paham. Setelah Iqra, Allah turunkan Al-Qalam supaya setiap ilmu dicatat. Sehingga lahir dari ilmu ini peradaban. Setelah Al-Qalam, Allah turunkan Al-Muzammil, yaitu salat malam. Bahwa untuk membuktikan kamu paham, amalkan isi jiwamu dengan qiyamul lail. Nah, setelah itu baru Allah turunkan Al-Muddatsir, perintah untuk berdakwah, qum fa'andir. Semua ini urutan bahwa dari paham yang benar, mencatat ilmu, maka kamu mengamalkan dengan ibadah yang sesungguhnya dalam sholat malammu. Kenapa sholat malam? Karena orang yang sholat malam tidak ada yang tahu. Di situ belajar ikhlas kita. Kalau banyak orang seperti ini, mungkin masih ada campur aduk di situ. Mungkin karena pencitraan, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin dipuji orang. Tapi kalau sholat malam, nggak ada yang tahu. Nah, tapi boleh jadi kemasukan juga Mas Agung. Penyakit, misalnya dia habis sholat malam buka jendela. Tetangganya kayaknya gelap gulita. Kayaknya yang paling soleh di kampung ini saya deh. Ini namanya ujub, merusak lagi amalnya. Nah, karena itu benar-benar setan gak pernah berhenti untuk menggoda kita dan merusak amal kita. Karena itu pemahaman sangat penting. Dari situ kemudian kita belajar untuk berdakwah, untuk memperkuat keikhlasan dan kesabaran kita. Baik, terima kasih Abi, dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sulis mungkin nanti akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kita lanjutkan kembali tema bahasan kita tentang sabar dan ikhlas. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulis yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya menanyakan tentang ikhlas dan sabar dalam perselisihan keluarga. Ada berbeda pendapat dan paham. Apa kiat apa yang saya harus lakukan untuk mempertahankan keluarga tetap utuh? Pertanyaan menarik sekali berkaitan dengan perselisihan di dalam rumah tangga. Biasanya bapaknya sabar, ya udah nggak apa-apa. Apakah benar begitu nih? Silakan Kiai. Dalam rumah tangga itu memang juga perlu kesabaran dan keikhlasan. Kadang-kadang pada awal perjalanan rumah tangga, ekonomi keluarga ini pas-pasan. Istri menerima, apalagi suami. Kemudian di dalam perjalanan ekonomi berkembang. Setelah ekonominya bagus, kadang-kadang suaminya tidak sabar. Mengapa tidak sabar? Ya mungkin suka jalan-jalan atau suka apa begitu.
Ini artinya bagaimana ya, butuh kesabaran memang. Kadang-kadang suami, kadang-kadang sejak awal pernikahan, suami istri perjalanan ekonominya bagus. Karena suaminya sebelum menikah karirnya sudah mapan. Di tengah perjalanan, entah setelah punya anak atau enggak, ekonominya anjlok. Setelah ekonominya ini jatuh, akhirnya bagaimana? Kadang istri tidak sabar. Istrinya macam-macam, ya gugat cerai, ya macam-macam. Maka ini bagaimana? Ini perlu kesabaran juga. Kadang-kadang yang sering terjadi istri menjadi korban. Mengapa menjadi korban? Mungkin suaminya kurang memenuhi hak-haknya, kurang memenuhi kewajibannya, karena dia sewenang-wenang atau juga ya karena kurang peduli. Maka bagaimana? Istri perlu kesabaran. Kesabarannya bagaimana untuk menjalankan perjalanan rumah tangga. Seorang istri ini harus tahu bahwa suami ini adalah pintu surganya. Suami ini merupakan salah satu pintu surganya istri. Ketika seorang istri ini melayani suami dengan baik, walaupun suaminya tidak memenuhi kewajibannya kepada istrinya, maka bagaimana? Berarti istri punya harapan masuk surga melalui pintu yang namanya suami. Memang oleh agama, oleh syariah, ketika suami tidak mampu memenuhi hak-haknya, misalnya gak mampu ngasih belanja atau sewenang-wenang, istri boleh mengajukan gugatan fasah atau cerai. Tetapi kalau bercerai, pintu surga yang melalui suami gak ada. Harus cari pintu lain itu. Karenanya di sini bagi istri yang mengalami tekanan seperti itu, hendaknya tetap bersabar bersama suaminya. Tujuannya apa? Agar pintu surganya melalui suami masih ada. Kadang-kadang sebaliknya, suaminya baik, istrinya tidak baik. Mengapa istrinya tidak baik? Karena istrinya cerewet, suka marah-marah, suka ngomel, atau apalah. Maka bagaimana kalau suaminya mampu bersabar melayani istrinya, ini pahalanya besar sekali. Tapi tolong ibu-ibu jangan menguji suaminya. Dengan ini, saya ini ngomel-ngomel menguji kamu. Karena ada ya di dalam kisah-kisah keutamaan orang punya istri suka ngomel. Ada seorang soleh datang pada kawannya, lama gak jumpa. Sampai di sana istrinya marah-marah ngomel-ngomel. Suaminya datang mencari kayu, ternyata kayunya dibawakan oleh singa. Akhirnya dia masuk ke situ bermalam. Setahun kemudian dia datang lagi. 2 tahun kemudian dia datang lagi, ternyata istrinya orang lain. Dan lembut sekali, akhlaknya baik. Disuruh masuk, ketika menunggu suaminya, ternyata suaminya ketika datang itu kayunya dipikul sendiri, singanya gak ada. Ketika akan pulang dia tanya, saya heran sama kamu, 2 tahun lalu ketika kesini istri kamu itu pemarah, kamu cari kayu, kayunya dipikulkan oleh singa. Nah, sekarang ini istrinya kamu solehah, kamu kok mikul sendiri? Apa kata dia? Ketika saya oleh Allah diuji dengan istri yang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, Allah membantu saya, ada seekor singa diluluhkan pada saya. Sering membantu saya cari kayu. Setelah istri yang suka ngomel-ngomel itu meninggal dunia, saya dapat istri yang solehah, singa itu gak mau lagi bantu saya. Karenanya apa? Saudara-saudara yang laki-laki, kalau ingin ditakuti singa, cari istri yang suka ngomel-ngomel itu. Kiai, mungkin bisa ditegaskan kembali, artinya ketika dalam konteks berumah tangga tadi, perceraian adalah bentuk ketidaksabaran, begitu Kiai? Perceraian itu memang bentuk dari ketidaksabaran, selama itu bukan karena alasan-alasan syar'i ya. Misalnya istrinya melanggar aturan-aturan agama misalnya, sudah tidak menjadi wanita sholihah. Kalau hanya suka ngomel-ngomel, tapi ya masih sholat, masih apa, ya gak apa-apa seperti itu. Memang sifat
perempuan. Nah, kalau seperti itu tidak dianjurkan untuk cerai. Apalagi sudah punya anak. Anaknya sudah ada, kasihan kalau sampai bercerai. Jadi memang seperti itu kenyataan yang harus dihadapi oleh seorang suami atau oleh seorang istri. Ya macam-macam, dan biasanya ada imbal baliknya itu. Kalau ada suaminya begini, ada kenikmatan dari Allah. Dan sebaliknya, kadang istrinya selalu memberi ujian kepada suaminya. Itu ada kenikmatan juga dari Allah. Dan itu kalau diganti dengan yang sebaliknya, asalnya istrinya suka ngomel diganti dengan yang pendiam, kenikmatannya dikurangi oleh Allah. Karena Allah Maha Adil itu. Jadi bersyukurlah suami yang punya istri ngomel-ngomel, justru itu adalah alat penguji kesabaran begitu Kiai. Ya kira-kira begitulah. Baik, terima kasih Kiai Abi yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi kita untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimanakah sesungguhnya makna daripada kesabaran dan keikhlasan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibimbing Allah untuk mencapai kesempurnaan dalam level sabar dan ikhlas yang sesungguhnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, berusahalah selalu untuk ikhlas, karena syarat kita untuk mencapai kebahagiaan abadi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman supaya ikhlas kita semakin kokoh. Perluas wawasan, tanamkan pemahaman yang benar. Yakinlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan syarat untuk kita bisa mencapai keikhlasan. Biasakan beramal soleh sekalipun tidak ada orang yang melihat kita, karena dengan kita membiasakan diri bangun di tengah malam di saat tidak ada seorang pun yang tahu, ini dia yang membina kita menjadi pribadi yang ikhlas. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam kebaikan, sabar berbagi, sabar membantu yang lemah, dan berusahalah juga untuk sabar menjauhi kemaksiatan. Karena tidak cukup seseorang dalam mencapai kebahagiaan hanya sekedar taat, tetapi juga harus menjauhi kemaksiatan. Dan bersungguh-sungguhlah untuk juga sabar dalam melewati ujian demi ujian, karena tabiat hidup adalah ujian. Baik ujian kenikmatan maupun ujian kesulitan, dua-duanya butuh kesabaran. Perpaduan antara ikhlas dan sabar adalah kebahagiaan abadi. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan jangan lupa selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku hari Sabtu dan Minggu secara live, Anda juga bisa mengikuti Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa, yaitu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qasim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana
waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.